Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pagi ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Kawan-kawan sekalian, para santri dan santriwati, dan semua yang ikut menyimak kajian kitab Bidul Hidayah. Hari ini kita sudah berada di penghujung ya, ke hari ke-20 ya. Hari ke-20 sekarang. Sudah mendekati 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan nanti ini, malam nanti sudah mulai kita biasanya i'tikaf ya. Dan kita tetap semangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita akan melanjutkan pengajian kita. Kali ini kita akan bahas bagaimana adab-adab kepada Allah dan kepada sesama ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah ya. Ala hadhihi wa ala kulli salah nahratul mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga, al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Bagian yang ketiga, pembicaraan atau pembahasan tentang adab-adab bersuhbah, adab-adab bersahabat ya, bersuhbah asal kata bersahabat ya, wal muasyarah, dan menjalin hubungan ma'al khaliq azza wa jalla ya, kepada Allah azza wa jalla al khaliq ya, wa ma'al khalqi, dan sesama makhluk ya. Jadi ini adab kepada Allah lah ya. Bagaimana kita menjalin hubungan, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Allah, dan juga kepada makhluk Allah sesama kita. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdhatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ketahuilah, yakinilah bahwa kawanmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak akan pernah berpisah denganmu pada saat kamu fi hadarika, di kampung halamanmu, ataupun di saat kamu safar pergi jauh, wa naumika, di saat kamu tidur, wa yaqdhatika, di saat kamu sadar tidak tidur, bahkan sepanjang hidupmu dan juga matimu. Siapa? Huwa rabbuka, dialah Allah Tuhanmu, wa sayyiduka, dan tuanmu, raja, wa maulaka, penolongmu, wa khaliquka, dan penciptamu. Jadi Allah tuh gak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Maka yakinlah kita bahwa kalau kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Itu pentingnya kita selalu mengingat Allah. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Dan manakala di waktu kapanpun kamu mengingat Allah, kamu zakartahu, kamu ingat, apakah dengan lisan atau dengan hati atau dengan semuanya anggota tubuh kita, fa huwa jalisuka, dia akan menjadi kawan. Jadi Allah itu akan selalu menemani kita. Allah akan selalu bersama kita kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala Allah taala,
Karena Allah berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Dalam hadis qudsi ini ya, firman Allah dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Aku akan menjadi kawan orang yang selalu ingat kepadaku. Ya, jadi Allah ingat sama kita. Jangan kita lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, yang rugi kita sendiri, bukan Allah. Allah yang gak rugi. Ya. Jadi makanya kita diperintahkan untuk banyak zikir. Ya, zikir. Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan ingat sama Allah kalau pas lagi susah saja. Kalau lagi senang gak ingat sama Allah. Ya, giliran lagi senang, lagi sehat, lagi kaya, lupa. Dia foya-foya, hura-hura, pesta pora, tapi begitu susah baru ingat. Begitu sakit baru, ya Allah, pengen tobat deh ya Allah. Ya, begitu lagi sempit hidupnya baru ingat Allah. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, astagfirullah. Kemarin kemana aja? Nah, ini harus kita ingat. Wa mahma in kasara, wa mahman kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika fa huwa sahibuka wa mulazimuka. Dan kapanpun hatimu hancur, sedih karena melihat kekuranganmu menunaikan hak-hak agamamu, maka Allah pun akan menjadi kawanmu dan akan selalu bersamamu. Ya, jadi kalau kita dalam ibadah kita mungkin kita merasa ada yang kurang, tetap Allah juga akan memaklumi, asalkan kita masih melakukan ibadah itu. Jangan pernah sedih, jangan pernah putus asa. Ya, bagus orang yang masih merasakan dirinya itu kurang. Ya, dia beribadah tapi masih, ya Allah, mohon maaf kalau seandainya masih banyak kekurangan. Ya, memang kita begitu, ibadah kita kadang-kadang mungkin belum sempurna. Ya, kita ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tapi disitulah Allah maha bijak, Allah maha penyayang kepada kita. Ya, kalau kita sudah menunaikan ibadah kita kepada Allah dan kita masih merasa ada kekurangan apa-apa itu, Allah senang, Allah tahu itu, dan kita tidak tercela dengan seperti itu. Wajar, tapi nggak boleh kita jadi kecil hati, ya nggak boleh. Tetap kita yakin bahwa Allah, karena begini, kalau dalam kitab Hikam ya, Ibnu Athaillah itu mengatakan kalau kita udah dikasih kesempatan untuk taat saja itu sudah bagus itu. Ya, jadi jangan berpikir lagi nanti kita amal kita gimana nih, diterima atau enggak usah. Yang penting kita sudah jalankan. Ketika Allah sudah berikan hidayah dan taufik kita untuk mengerjakan ketaatan, maka pada saat itu sebenarnya Allah sudah memilih kita untuk jadi orang baik. Ya, kita tidak perlu kecil hati. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Kita yakin begitu. Kita serahkan. Sekalipun kita juga memang mungkin kita merasa ya ibadah kita belum sempurna, belum bisa khusyuk sepenuhnya. Ya, mungkin ada seperti itu. Idz qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ya, jadi kata Allah, aku ini bersama orang-orang yang hancur hatinya min ajli, karena aku. Maksudnya apa? Aku akan bersama orang-orang yang khusyuk, ya, dengan taufik Allah. Jadi tetap dia senang, Allah itu akan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun saat itu kita sedang bingung, ya Allah amal kita cuma sedikit. Ya, misalnya kita bandingkan umur kita ini sekarang udah berapa banyak amal yang kita kerjakan, mungkin masih sedikit dibandingkan dengan umur yang Allah berikan. Ya, kita ada harap-harap cemas sebenarnya gitu ya, tapi Allah tahu itu. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu nggak perlu sampai stres. Ya, tetap saja ya kita berharap tentu saja kekurangan amal kita nanti Allah maafkan. Ya, makanya juga kita beramal baik sekali kalau bisa beramal secara berjamaah, ya, karena nanti dengan berjamaah itu akan membawa berkah. Kekurangan yang ada pada amal kita akan tertutupi dengan berkah berjamaah tadi itu. Falau araftahu haqqa ma'rifatih lattaqadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Kalau kamu betul-betul kenal kepada Allah, ya, ma'rifat kepada Allah, haqqa ma'rifatih, dengan sebenar-benarnya ma'rifat, lattakhadtahu sahiban, pasti kamu akan menjadikan Allah sebagai kawan setia. Ya, maksudnya kita tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah. Ya.
Jadi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Wa taraktan nasa janiban dan kamu tinggalkan orang-orang itu, kamu kesampingkan orang-orang. Maksudnya kita tidak berharap banyak kepada manusia, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ada silahkan sih, tapi nggak terlalu ngandel hidupnya sama manusia. Ya, jadi dia tidak terlalu khawatir ketika misalnya tidak dapat apa-apa dari manusia, nggak masalah. Yang penting Allah tidak meninggalkan dia. Kira-kira begitu. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami'i awqatika. Jika kamu tidak mampu melakukan hal itu di setiap waktumu, ya, di sepanjang waktumu. Ya, kita nggak bisa nih karena banyak kesibukan kita. Ya, mungkin kita nggak bisa terus ya bersama Allah, ingat. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ada lalai, kadang-kadang begitu ya. Adalah waktu-waktu kita yang mungkin saat itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali apa? Fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi limaulaka. Maka hendaknya ya, kamu itu hati-hati gitu. An tukhalliya lailaka wa naharaka. Jangan sampai kamu meninggalkan malam dan siang dari satu waktu di mana engkau bisa menyendiri bersama Allah. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan sampai ada satu waktu yang kosong sama sekali, nggak ada waktu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap meskipun nggak bisa 24 jam full, ada waktu khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan waktu, jangan sampai dari 24 jam itu nggak ada waktu sama sekali buat Allah. Wah, rugi kita kayak begitu. Ya. Wa tataladzadzu ma'ahu bi munajatika lahu, dan kamu merasa nyaman, merasa enak ketika kamu bisa munajat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita nih mungkin yang paling banyak kita lakukan salat 5 waktu. Itu bagian waktu untuk Allah tuh, ya, munajat kita kepada Allah di situ. Ya. Itu minimal tuh yang bisa kita lakukan. Jangan sampai tinggalkan sholat yang wajib, karena sholat wajib itu kita sedang menyiapkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisanya kan kadang kita kerja, kadang kita dengan aktivitas kita yang lain. Ya. Nah, sekarang waktunya ibadah, sholat lah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tambahlah sholat sunnahnya. Ya. Atau mau tambah lagi duha, kalau sekarang waktu duha gitu kan, kita sholat duha. Atau malam kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malam ini udah mulai masuk malam ganjil, malam 10 malam terakhir. Kita bisa mulai mau iktikaf ya. Kalau biasanya dulu di masjid, kalau seandainya lagi normal, keadaannya kondusif, orang-orang iktikaf di masjid. Sekarang sepertinya banyak masjid meliburkan iktikaf. Jadi tidak ada program iktikaf di masjid karena ada wabah ya. Sekarang ya kalau seandainya memang kita tidak bisa iktikaf di masjid karena ada masalah, kan bukan berarti kita tidak bisa ibadah. Kita tetap saja ibadah. Di rumah pun kita bisa ibadah dengan macam-macam. Mau baca Quran boleh. Kita hidupkan malam qiyamul lail. Jadi cuma bedanya mungkin kalau di rumah tidak iktikaf, tapi ibadah. Ya, daripada di masjid juga tapi tidur gitu kan. Bukannya yang nggak bagus, iktikaf bagus, tapi kalau cuma tidur dari pas datang ke masjid sampai malam tidur aja, itu sih cuma pindah tidur dari rumah ke masjid doang. Jadi poinnya itu adalah bagaimana kita mengisi waktu malam itu dengan ibadah. Ya tidur sekedarnya boleh, tidur sekedarnya, nanti bangun malam kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajat kita banyak kepada Allah, dan di situ harus siapkan waktu-waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai enggak ada waktu sama sekali buat Allah. Bahkan sampai 5 waktu pun enggak ada waktu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita sibuk mencari rezeki, tapi lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Itu kan aneh. Ya, orang cari uang mati-matian, ya. Dia lupa kalau dia bakal mati. Ya, jangan. Jadi kita tetap kalau yang bekerja mencari rezeki, jangan lupa rezeki itu Allah yang berikan. Jadi kalau kita lupa kepada pemberi rezekinya, akhirnya nanti rezeki kita yang susah. Ya, kita sendiri yang akan mengalami kesempitan hidup. Fa'inda dzalika fa'alaika an tata'allama adab as-suhbah ma'allahi ta'ala.
Nah, dan ketika itulah ya, ketika kita ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika kita sedang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu nih, engkau mesti mengetahui, kau mesti belajar adab-adab bersuhbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat khalwat itu ya, di saat kita menyendiri. Ya, wa adabuha, dan adab-adabnya itu itraqur ra'si, ya, menundukkan kepala, wa ghaddut tarfi, ya, dan memejamkan mata, ya. Jadi kita nunduk lagi munajat nih malam-malam gitu ya, di rumah. Jadi kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita biar khusyuk, biar fokus gitu ya. Wa jam'ul ham, dan kita konsentrasi ya. Jadi fokus hanya kepada Allah, jangan mikirin yang lain dulu ketika itu. Ya. Kemudian wadawa musumti, kita tidak banyak bicara, ya. Diamnya itu zikir, sambil zikir dalam hati, sambil memikirkan, muhasabah. Jadi kita diam sambil memikirkan mungkin kita punya masa lalu kita yang kurang, ya, mungkin kita ada kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan, sambil kita pikir lagi, kita review lagi. Sambil di hati kita ketika mengingat hal itu, mungkin kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada rasa, aduh ya Allah, dulu saya pernah begini. Masih untung kita Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Coba ketika waktu itu kita berbuat dosa misalnya, Allah cabut ajal kita di situ kan, waduh, malu betul kita. Maka kita di situ banyak. Imam Ghazali ini mengajarkan sukunul jawarih, ya, dan tenang anggota tubuhnya. Jadi tidak gerak-gerak, dia diam aja sambil munajat. Tapi jangan tidur ya. Jadi ini betul-betul dia fokus, konsentrasi untuk mengingat ya, Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Wa mubadaratul amri, dan segera menjalankan perintahnya. Wajtinabun nahyi, dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi gitu kalau ada. Kemudian nanti langsung kalau ada perintah jalankan. Ya, kita sholat sunnah kah, kita baca Quran kah, kita mendoakan sesama kita, ya. Jadi, jauhkan larangan-larangan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menyebutkan aib orang. Dulu ada seorang ulama ketika masih kecil, ini pengalaman dia cerita masih kecil. Saya lupa namanya, apakah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau siapa, saya lupa. Beliau sholat malam diajak oleh pamannya. Pamannya ini seorang ulama besar juga. Dia ketika masih kecil diajak bangun malam. Ketika selesai bangun malam itu, dia ngomong ke pamannya, "Paman, kenapa yang sholat malam cuma sedikit kita aja? Orang-orang banyak pada tidur," gitu. Banyak orang-orang tidur nih malam, bukan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata pamannya apa? Mereka tidur, ya, itu lebih baik daripada kamu yang bangun malam tapi ngomongin orang. Nah, itu kata pamannya gitu. Wah, langsung dia ngerasa, wah bener juga ya. Udah sholat aja, sholat malam, kita ibadah, kita tahajud, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mau tidur, itu urusan dia sama Allah, nggak usah kita omongin. Ya, kenapa? Kalau kita ngomongin dia, itu kan jadi bahaya, berbalik jadi bumerang buat kita tuh. Ada muncul rasa ujub, ya, kemudian kita malah menghibah saudara kita. Dia tidur kan nggak dosa, orang tidur. Ya, rufi al-qalamu an salasin, diangkat tuh pena, tidak dicatat amalnya dari 3 macam orang. Salah satunya dari anin naib hatta yastaiqizo, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, sekarang kita bangun tapi ngomongin orang, males dia nggak bangun malam, nggak tahajud. Nah, itu kita jadi malah dapat dosa. Mendingan dia tidur katanya. Nah, makanya kita tetap harus jaga. Malam kita bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa jangan ngomongin orang. Doain itu orang-orang itu, ya Allah, saudara-saudara saya nih biar berikan rahmat dan sebagainya. Itu boleh kita doakan seperti itu. Ya. Wa qillatul i'tirad 'anil qadar, ya, dan tidak banyak menentang takdir, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kayak gitu. Ya, kita hidup ini ada takdir, dan salah satu rukun iman kan percaya kepada qada dan qadar, ya. Kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang sudah terjadi, yang semuanya akan terjadi, itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar. Kita ikhtiar
Apapun hasilnya ya sudah. Sekarang kita ikhtiar hari ini, ternyata hasilnya hari ini belum cukup buat kita, ya sudah, kita terima. Jangan kenapa begini, kenapa begitu, ya Allah kenapa saya begini, kenapa, itu jangan. Udah pasti di balik itu ada hikmahnya. Wa dawamudz dzikri, ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir tuh lisannya, hatinya. Ya, wa mulazamatul fikri, dan terus-menerus ikut berfikir, ya. Jadi, ini dia. Zikir dan fikir itu dua amaliyah yang tidak bisa dipisahkan. Itu ciri-ciri ulul albab. Ya, dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan orang yang dikatakan ulul albab itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi zikir dan fikir itu aktivitas yang satu paket itu. Jadi bukan hanya sekedar zikir lisan, ya, tapi hatinya tidak merenung, tidak berpikir. Nah, itu tidak. Jadi semuanya bareng. Ya zikir lisannya, ya hatinya juga zikir, ingat fikir, berpikir juga. Nah, itu mesti kita usahakan supaya bukan hanya zikir yang kosong daripada fikir. Wa itharul haqqi 'alal batil, dan kita lebih mengutamakan yang hak daripada yang batil. Jadi kita jangan memilih yang batil, kita harus berpihak. Nah, ini penting. Kadang-kadang orang ngomongnya kita netral. Nah, nggak boleh. Orang mukmin itu harus berpihak. Orang berpihak itu harus berpihak kemana? Berpihaknya itu harus kepada yang benar. Kalau pada yang salah itu bukan berpihak namanya. Kenapa? Karena pihak itu dari bahasa Arab tuh asal katanya fihi hakun. Fihi hak. Jadi pihak, jadi berpihak. Jadi kita berada dalam posisi yang di sana ada kebenaran. Jadi misalnya ada pendapat yang satu hak satu batil, maka kita nggak boleh berada pada posisi yang batil itu. Kita harus pada yang hak, yang benar nih. Ya, makanya dalam doa kita kan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Ya, wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhi yang batil. Jadi ketika kita sudah berhubungan dengan Allah, kita tetap, maka kita harus ada posisi yang benar, jangan ikut posisi yang salah. Kalau kita bersikap netral, ya, tidak mau berpihak, nah itu salah. Kenapa? Karena itu menyamakan yang hak dan yang batil. Posisi netral itu tidak aman. Ya, jadi harus jelas, harus punya sikap gitu tuh. Sikapnya sikap yang benar, nggak boleh sikap yang batil. Ya. Wal iyas anil khalqi. Ya. Kemudian adab kepada Allah, dia tidak terlalu berharap kepada manusia. Ya sudah, manusia berhubungan dengan biasa, tapi dia tidak berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Coba deh kita berharap kepada manusia, siapapun yang kita harapkan pasti akan kecewa. Bersiaplah untuk kecewa. Kadang-kadang orang yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya, sehingga akhirnya kita malah jadi bermusuhan. Ya sudah, ya, kalau sama manusia ya kalau sesuai harapan kita alhamdulillah, kalau tidak juga ya sabar gitu saja. Nah, makanya kita nggak terlalu berharap lah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena manusia itu la yanfa' wa la yadur, dia nggak bisa memberikan manfaat buat kita, dan juga tidak bisa memberikan mudarat buat kita. Cukup Allah buat kita. Wal khudu' tahtal haibah, ya, dan khudu' ya, itu merendahkan hatinya tahtal haibah, ya, dalam keadaan haibah, merasakan wibawa, haibah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama Allah, kita tunduk hati kita. Jangan kita merasa sombong, ya. Wal inkisar tahtal haya, ya, dan merasa hati kita itu hancur di bawah haya, rasa malu, maksudnya karena malu. Jadi maksudnya gini, kalau kita pernah melakukan kesalahan, ya, ibadah kita kurang, mungkin nanti kita pernah berbuat dosa, maka munculkan rasa, ya Allah saya pernah berbuat dosa dulu, saya malu. Nah itu begitu. Jadi jangan malah bangga. Jadi ketika kita pernah melakukan kesalahan itu bukan malah kita bangga dan menceritakan ke orang lain. Oh dulu sih saya begini-begini. Enggak, ya kita ngomongnya kepada Allah. Jadi kita mengungkapkan penyesalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada orang. Kalau kepada orang takutnya nanti aib kita itu disebar kemana-mana.
dosa-dosa yang pernah kita lakukan diceritain ke orang lain, padahal harusnya enggak, kita ngadunya kepada Allah. Ya Allah, saya ya tahulah kau, saya pernah begini. Mudah-mudahan kau maafkan, istighfar. Begitu. Kalau kita cerita ke orang lain, saya dulu begini. Itu jangan. Saya melihat video yang sangat menarik dari Sayyid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Itu luar biasa, ulama besar, ya, Syahidul Mimbar ya. Beliau pernah ditanya oleh seorang perempuan dalam satu majlis, katanya, ditanya bagaimana Syekh, saya pernah berbuat dosa, lalu bagaimana saya supaya saya bisa jadi baik lah, kira-kira gitu. Syekh Ramadan Al-Buti bilang begini ketika itu, Anda ceritakan dosa Anda jangan ke saya, katanya, ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang Anda kerjakan. Jadi Anda cukup munajat kepada Allah, bicara di situ kepada Allah, jangan ngomong ke saya, ceritain ke saya juga malu dengar dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan, dan Anda pun nggak perlu menjelaskan dosa Anda kepada saya. Lakukan munajat kepada Allah di situ, kamu ngomonglah, mudah-mudahan Allah maafkan. Begitu kata Syekh Ramadan Al-Buti, seperti itu. Ya, jadi memang kadang-kadang kita keliru ya, ketika berbuat dosa cerita ke orang lain. Akhirnya orang lain itu nyeritain lagi ke teman-temannya. Gak nyangka ya si fulan tuh ternyata begini. Coba terus aja nyebar, akhirnya dosa dia itu ketahuan orang banyak. Jangan. Kalau kita pernah berbuat dosa, yang mana dosa itu hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah taubat. Ya. Kita malu tentu saja. Justru karena kita punya malu itu, kita khawatir, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua juga punya dosa, ya, termasuk saya juga punya dosa. Ya, tapi apakah dosa saya perlu saya umumkan ke orang lain? Gak perlu kan? Saya cukup, ya sudah. Saya juga sadar kita punya dosa, maka kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan salah satu pesan guru saya, yaitu beliau suka nasihatin begini, kan kita tahu nih bahwa di dalam sehari-hari itu ada waktu-waktu mustajab. Ya, misalnya ketika turun hujan, ya, ketika duduk antara ketika khotib ya, duduk ya, antara dua khutbah itu kan waktu-waktu mustajab tuh. Pokoknya ada banyak tempat mustajab, atau ada waktu dan ada tempat. Kalau seandainya di Mekah ada tempat-tempat mustajab. Itu guru saya suka pesan gini aja. Kalau lagi ngadepin waktu mustajab, tempat mustajab itu doa yang paling utama, banyakin minta ampun dosa aja. Ya, nanti insya Allah yang lain itu gampang. Ya, tapi yang pertama jangan lupa minta ampun dosa, karena kita punya dosa. Jadi kalau seandainya kita minta yang lain, nih, rezeki banyak segala macam, tapi dosa nggak diampunin kan berat itu. Oh, yang penting minta ampun dosa dulu deh. Ya, nanti kalau dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah kirim rezeki. Percaya nggak? Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al itu janji Allah tuh, ya. Istighfar dulu. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kita istighfar dulu. Nanti yursilis sama 'alaikum midrara. Allah kirimkan tuh air, ya, turun melimpah semuanya. Wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Nanti Allah kasih tuh amwal, harta, kasih anak, rezeki-rezeki yang lain Allah kasih. Makanya kata guru saya gitu, banyakin minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, permintaan lain bukan gak penting, tapi ini dulu kan. Nanti baru permintaan yang lain. Karena kita nggak tahu dosa kita banyak, khawatir. Wasukun anhiyalil kasbi thiqatan bid-dhaman. Ya, kita tetap tenang. Ya, sukun itu tenang. Anhiyalil kasbi, ya. Di samping juga kita tetap usaha bukan berarti tenang nggak usaha nih, tenang ya tenang, tapi kita tetap lakukan usaha. Thiqatan bid-dhaman, karena kita percaya dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kerja ya kerja, tapi jangan terlalu khawatir dengan rezeki. Kalau hari itu kita ditentukan dapat rezeki, nggak bakal ketuker, ya. Jadi jangan sampai nggak percaya sama Allah, sehingga akhirnya apa? Dia berangkat kerja belum sholat subuh, ya, waktunya sholat zuhur nggak sholat zuhur, makan terus langsung balik lagi ke pekerjaan. Jangan, ya kerja. Yang mau dagang ya dagang, waktunya tutup ya tutup. Misalnya waktu Jumatan tutup warungnya,
Ya, misalnya waktu lagi ngojek, berhenti dulu ngojeknya. Jangan berpikir, oh nanti kalau saya berhenti gini nggak dapat penumpang loh. Jangan takut. Waktunya apa? Waktunya dia berhenti, berhenti. Waktunya Allah perintahkan ibadah, ibadah. Jangan takut. Ya, ada kawan saya pernah cerita. Kawan saya ini sopir angkot di Jakarta. Teman ngaji saya sendiri. Dia cerita ke saya. Dia waktu itu narik angkot jurusan Jatinegara Kuningan. Ya, itu daerah macet itu. Nah, satu hari dia cerita narik udah menjelang maghrib, masih narik kan. Memang dia biasa sampai malam narik. Nah begitu dia narik di tengah jalan, waktu maghrib datang. Terus macet. Dia yakin kalau seandainya dia terus jalan, dia akan kehabisan waktu maghrib. Dan akhirnya dia dosa. Lalu akhirnya di tengah jalan, nah, dia berhenti ke masjid. Dia berhenti dekat masjid. Lalu dia bilang kepada penumpangnya penuh ketika itu. Dia bilang gini, Bapak, Ibu, ini udah maghrib. Kalau saya terus berangkat, saya akan kehabisan waktu maghrib. Jadi saya mau sholat maghrib dulu. Dia bilang gitu ke penumpang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama saya ngajak Bapak Ibu untuk sholat maghrib. Yuk, kalau Bapak mau buru-buru, Bapak boleh, Ibu boleh turun dari angkot saya, gak usah bayar, silakan pindah ke angkot lain. Tapi saya mau sholat dulu, karena saya takut kalau seandainya saya terus jalan, terus nanti kenapa-napa di jalan, belum sholat maghrib, ya, isya, udah masuk isya, maghrib, dan saya kenapa-napa, saya mati, saya bisa celaka karena meninggalkan kewajiban. Jadi saya mau sholat dulu. Ayo mari kita sholat, yang mau sholat. Udah tuh akhirnya katanya penumpang itu pada sholat tuh semua tuh. Ya kecuali mungkin yang sedang haid ya, perempuan ya, ada tetap di dalam mikroarti nunggu tuh. Tapi yang lain pada turun. Nah itu kan luar biasa tuh. Dia seorang sopir ya, tapi dia bisa berdakwah dengan profesinya sebagai sopir. Dia tetap ingat. Dia sampai bilang, silakan kalau mau pindah nggak apa-apa, nggak usah bayar, saya terima. Saya mau sholat dulu. Nah itu namanya apa? Thiqah bid-dhamma. Dia percaya kalau seandainya ini bukan rezeki saya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak meninggalkan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berapa banyak yang kayak gitu? Wah kalau banyak itu luar biasa tuh. Masya Allah hidupnya bagus tuh. Pengalaman kawan saya sendiri ini. Ya. Kemudian ya karena kita harus yakin dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah berfirman ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Surat Hud ayat 6 tuh. Dan tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Jadi kita nggak usah takut. Saya sering bilang ke kawan-kawan ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah saja dikasih rezeki, saya bilang gitu. Apalagi kita yang beriman, yakin deh pasti ada rezekinya. Orang yang maksiat aja dikasih itu rezeki, apalagi kita yang masih mau ibadah kepada Allah. Masa Allah akan lupakan kita? Insya Allah ada rezekinya. Jadi yakin, usaha ya usaha, tapi jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu aja, kita nggak usah takut. Kalau memang ya, karena gini, rezeki dan ajal itu kan sama porsinya. Jadi rezeki itu akan datang kalau ajal masih ada, kalau jatah hidup masih ada. Kalau ajalnya sudah tiba, kalau jatah hidupnya sudah tidak ada, rezeki itu tidak akan datang. Nggak akan dapat kita rezeki itu. Jadi kalau memang jatah hidup kita masih ada hari ini nih, pasti kita dapat rezeki. Yakin deh. Tapi kalau seandainya kita udah waktunya kembali kepada Allah, ya sudah. Rezeki yang ada pun nggak akan kita terima. Maka yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut, tenang saja. Ya. Hidup lagi susah nih zaman sekarang. Kita nggak usah takut, nggak usah gelisah. Usaha, kalau masih bisa usaha silahkan. Tapi jangan pernah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aja nanti rezekinya. Wat tawakkul ala fadlillah ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Ya, berserah diri kepada Allah, ya, tawakul. Itu. Kalau bahasa Indonesia jadi tawakal. Tawakal itu kalau dalam bahasa Arab fi'il. Ya, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tapi di bahasa Arab masdarnya tawakul. Ya, tawakul itu berserah diri, bersandar kepada Allah ala fadlillah, ya, terhadap karunia Allah Ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Ya, karena kita yakin tahu bahwa itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar. Kita
kita tahu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Jangan kita suudzon kepada Allah. Kok begini sih? Kok begini? Ya, itu yang terbaik buat kita. Ya, jadi apa yang karunia kita terima, maka yakini, syukuri. Ya, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Inilah semuanya selayaknya menjadi syiarmu sepanjang malam dan siang. Jadi kita begitulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tidak beradab kepada Allah. Ini kan adab-adab batin. Kalau adab zahirnya kemarin kita sudah bahas tuh ya, wudu, mandi, itu adab zahir tuh. Sholat Jumat, puasa, itu adab-adab zahir. Sekarang adab batinnya ini tadi, sifat-sifat ini yang harus kita amalkan dalam hidup kita. Nah, itu adab kepada Allah. Nah, sekarang wa in kunta aliman, jika kamu seorang alim, ya, seorang guru. Ya, kita guru nih, ya, guru-guru di pondok, guru-guru di sekolah, guru-guru di mana pesantren, guru-guru di mana saja lah, di rumah, di masjid, ya. Itu ada adabnya juga. Ya, makanya para ulama menyusun kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, adab-adab orang berilmu, ya guru maksudnya, dan adab muta'alim, pelajar. Dia harus tahu adab-adabnya. Kalau dia tidak tahu adab, maka bisa jadi rusak. Yang pertama apa? Fa'adabul alim, maka adab orang yang berilmu itu al-ihtimal. Ya, ihtimal. Ya, jadi dia harus sabar. Ya, jadi guru tuh nggak boleh apa? Nggak boleh emosional, harus sabar. Ya, karena Nabi sendiri sabar. Ya, para Nabi itu sabar berdakwah. Ya, diapain aja sabar, dicela segala macam, dihina, bahkan diancam mau dibunuh, sabar. Jadi guru itu memang harus sabar. Ya. Jadi kalau ada muridnya bertanya, misalnya, nanya mulu, punya murid nanya mulu, ya, sabar. Ya, sekarang saya juga suka dapat pertanyaan dari murid-murid saya. Ya, meskipun nggak ketemu ya, sekarang pakai WA lah. Banyak murid-murid yang sudah lulus kadang suka WA saya, sampai dia bilang, maaf Ustaz nanya terus nih. Ya nggak apa-apa, memang tugas kita menjawab. Kalau memang kita bisa jawab, ya jawab. Jadi guru tuh jangan emosional. Orang yang emosional itu susah jadi guru deh. Ya, luzumul hilm. Yang kedua, dia senantiasa lapang dada. Ya, fil umur, dalam menyikapi segala masalah. Ya, tenang, jadi jangan gegabah, jangan gerabah gerubuk, jangan gerasak gerusuk, kira-kira gitu. Ya, wal julus bil haibah ala sumtil waqar ma'itrakir ra'si. Ya, duduk dengan penuh wibawa, maksudnya dengan cara yang baik, dengan posisi yang baik, dengan tenang, ya, tidak bergerak-gerak, disertai dengan itrakir ra'si, ya, menundukkan kepala. Jadi gitu. Kalau di satu majelis ya, misalnya gitu, dia datang, dia ngajar, mana dia duduk, tenang aja gitu, berwibawa, jadi orang ngeri. Satu guru saya yang bisa gini, yang saya belum bisa contoh, itu guru saya di Kampung Melayu itu, ya, Kiai Haji Ahmad Mustafa tuh begitu. Beliau sama seperti ayahnya pun begitu. Jadi beliau kalau datang ke majelis, ke masjid mengajar gitu kan, saya mendampingi beliau. Itu beliau kalau udah duduk di masjid diam dulu kan, nunggu jamaah gitu kan, duduknya itu gitu, pandangannya ke bawah saja, duduk bersila, pandangan ke bawah, tidak telingak-telinguk, tidak begini-gini, dia diam aja. Jadi ketika ada orang baru dia bermulai. Jadi itu terasa betul wibawanya. Ya. Jalan pun begitu. Ya, saya mendampingi beliau lama, jalan. Kalau jalan pun beliau melihatnya pandangannya ke bawah, tidak pandang ke sana kemari. Ya, di mana-mana seperti itu saya perhatikan. Nah, itu berat itu. Ya. Wa tarkut takabbur ala jami'il ibad, dan tidak takabur kepada orang-orang, ya, kepada semua orang, jangan takabur illa, kecuali ala zalamah, kepada orang-orang yang zalim. Nah, boleh tuh. Zajran lahum aniz zulmi, ya, sebagai peringatan kepada mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Jadi kalau ulama itu harus tegas kepada orang yang zalim, tapi kepada sesama, jangan. Ya, waqfit janahaka limanit tabaka minal muslimin. Jadi kita harus tawadhu, rendah hati kepada sesama kita. Tapi kalau ada orang zalim, nggak boleh tawadhu. Ya, mungkin di sini ada istilah at-takabbur al-mutakabbirin sodakoh, gitu ya.
Jadi takabur kepada orang yang sombong itu sedekah hukumnya. Jadi kalau seandainya ada orang zolim, kita malah nunduk-nunduk, ya kita dimanfaatin sama dia. Justru ulama-ulama kita itu ketika berhadapan dengan orang yang zolim, dia ngomong apa adanya. Dia berani memberikan peringatan. Ya, jadi takabur alal mutakabbirin sodakoh. Ini kata dalam syarahnya pun disebut begitu oleh Syekh Nawal Bantani. Ya, fa inna takabur alal mutakabbirina sodakoh. Kat tawadu ma'al mutawadhiin. Sama hukumnya seperti kita tawadu kepada orang yang tawadu juga, sedekah tuh. Jadi jangan kepada orang yang zolim kita diem, kita nunduk, iya. Itu salah tuh. Jadi tawadu ada tempatnya. Takabur kadang diperlukan. Orang yang zolim jangan dibiarkan, harus ditegaskan, ya. Itu harus jelas. Dulu ada seorang ulama, ya, dia melihat orang yang bergaya, takabur, jalannya sombong. Kemudian si ulama lewat, ya, ditegur sama si orang kaya ini. Kamu nggak tahu siapa saya? Lewat-lewat aja, kira-kira gitulah. Dia saking sombongnya gitu kan. Ditegur nih ulama yang lewat di dekat dia. Ditegur, kamu nggak tahu nih siapa saya? Si ulamanya bilang apa? Anda yang nggak tahu diri Anda siapa? Ya, terus dia katakan, awaluka nutfah, ya, wa akhiruka jifah, ya, wal an anta qadirah. Gitu kira-kira. Kamu yang nggak tahu diri kamu itu siapa? Kamu tahu nggak diri kamu itu? Awaluka nutfah. Kamu tuh awalnya tuh cuma setetes sperma kok. Ya, yang kalau kita kesentuh anggota tubuh tangan kita lah kena sperma, kan kita buru-buru pengen cuci tuh. Ya, kita nggak betah lama-lama tuh. Itu awal kita tuh nutfah. Ya. Wa akhiruka jifah. Dan kalau kamu mati, kamu nanti jadi bangke. Ya. Kamu nggak jadi apa-apa. Kali gitu kamu mati, enggak, kamu bakalan habis badan kamu juga. Ya. Wal an qadarah. Sekarang yang kamu bawa-bawa itu kan kotoran aja di perut kamu. Coba kalau dibelek nih perut kita, isinya kotoran, jeroan kalau kata sapi atau kambing. Jadi sekarang jangan sombong jadi orang. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya jabatan tuh sombong. Ya Allah, ngapain? Nah, itu orang ulama itu berani betul. Awaluka nutfah, jelas dikatakan. Kamu tuh asalnya cuma sperma. Nah itu takabur. Tapi alal mutakabbirin, nah, itu perlu. Memang harus digitukan, orang-orang yang sombong itu kadang-kadang perlu diperingatkan lah, tegas. Ya. Nah, jangan kita diem, jangan kita malah tunduk kepada orang-orang yang zalim, orang yang jahat kepada orang. Jangan seperti itu. Wa itharut tawadhu fil mahafil wal majalis, dan kita lebih memilih tawadhu ya pada saat duduk bersama di tempat-tempat majelis-majelis, di tempat-tempat haflah, tempat-tempat perayaan, tempat acara besar gitu ya, misalnya kita tawadhu. Ya, karena di situ mungkin banyak orang kumpul dengan ulama-ulama lain. Biasanya kalau ulama yang soleh itu saling merendahkan diri. Karena apa? Di hadapan mereka banyak ulama, bukan saling membanggakan diri, tidak. Ulama yang soleh mereka malah saling tawadhu. Itu indah melihatnya. Ya. Wa tarkul hazal wad da'abah, ya, dan tidak bercanda. Ya. Ya, bercanda-canda, berolok-olok. Ya, maksudnya jangan suka terlalu sering bercanda. Kalau sesekali bercanda ya untuk sekedar menghidupkan suasana itu normal. Misalnya dalam ceramah, dalam pengajian, setelah menerangkan sesekali diselingi canda sedikit ya, supaya orang nggak ngantuk, nggak tegang, betul lah, itu sih normal. Ibaratnya kalau masakan tuh dikasih garam supaya sedap, nah, penyedap dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau seandainya garamnya terlalu banyak jadi nggak enak. Ya, saya pribadi tidak terlalu suka kalau majelis isinya ketawa terus. Ya. Jadi dari awal dari mulai salam sampai salam terakhir itu isinya ketawa terus. Saya tidak terlalu suka tuh. Ya, jadi saya lebih baik nggak ada di majelis kayak begitu. Kalau ada saya biasanya pulang. Ya, apalagi kalau ya, misalnya dalam satu acara penceramahnya bukan ustadz, pelawak yang diundang. Ya, akhirnya isinya ketawa terus tuh. Oh, dari assalamualaikum orang udah ketawa terus, ngomongnya juga udah kira-kira nggak enak. Saya pulang. Biasanya saya izin. Saya bilang, mohon maaf saya pulang duluan, saya ada acara. Padahal sih kadang-kadang saya bukan ada acara apa, saya nggak mau ada di situ karena bukan menjadi kebaikan. Ya, jadi malah jadi ketawa. Saya nggak bisa mengubah kondisi seperti itu. Akhirnya saya pulang.
ya, daripada kita ada di situ terus. Tapi saya biasanya suka mengingatkan panitianya, saya suka besok-besok jangan ngundang yang kayak begitu. Kenapa? Karena kita butuh nasihat. Ya, kalau seandainya ketawa gitu, hati kita bukan dapat nasihat, mati hati kita nanti. Kalau ketawa-tawa terus, ya. Warifku bil muta'allim, lemah lembut kepada orang yang belajar kepada kita. Ya, kalau ngajar tuh jadi guru jangan galak-galak. Ya, kalau jadi guru galak, muridnya takut nanti. Kalau muridnya takut, kabur dia, jauh dari hidayah Allah. Kasihan murid kita. Ya, jadi jangan galak-galak deh. Jadi guru tuh. Saya ngajar di pondok. Mungkin tahu galak apa enggak? Tanya santri di rumah deh. Ya. Tapi kayaknya sih nggak galak gitu kalau saya. Sekali pernah marah, tapi bukan berarti nggak pernah marah. Saya pernah marah juga kepada santri, tapi saya insya Allah tidak pernah benci santri saya. Saya tidak pernah benci murid saya. Saya tetap sayang sama mereka, meskipun mereka mungkin pernah melakukan kesalahan. Ya marah itu normal, tapi benci tidak. Ya, pelan-pelan. Ya, itu harus sayang sama muridnya. Ya, wa ta'anni bil muta'jarif. Ya, dan pelan-pelan. Ya, menghadapi murid yang tidak bagus dalam bertanya. Ya. Jadi kalau ada murid kita nanya nih misalnya, nanyanya salah. Yuk jangan diketawain, jangan dimarahin, tapi maksudnya gini kali ya. Gitu aja jelasin. Ya. Jadi jangan kita malah membantah dia. Jangan malah kita permalukan dia, jangan juga. Wa islahul balid bi husnil irsyad. Ya, dan kita perbaiki murid kita yang kurang cerdas dengan bimbingan yang baik. Ya, bimbing tuh. Murid kita tuh macam-macam. Ya, nggak ada tuh yang namanya guru muridnya pintar semua, itu susah nyarinya. Pasti ada yang pintar banget, cepet, yang normal, yang biasa. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang susah. Berapa kali diajarin nggak bisa-bisa. Ya, jadi guru harus sabar. Nggak boleh jadi guru itu ngambek, marah mulu terus akhirnya muridnya dikata-katain. Itu nggak bener kayak begitu. Ya, Imam Syafi'i itu luar biasa sabarnya. Ini contoh ya. Bisa dicek dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah ya. Itu Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi. Ar-Rabi ini Masya Allah super lelet ketika awal belajar ya. Ar-Rabi ini murid yang paling lambat. Imam Syafi'i ngajar di majelisnya, dia datang gak paham-paham, diterangin, diulang gak paham, sampai Rabi ini merasa malu dia gak paham-paham. Saya malu keluar dari majelisnya. Imam Syafi'i ngelihat, wah ini murid malu nih, dia nih nggak paham. Kemudian akhirnya begitu dilihat seperti itu kondisinya, setelah pulang besoknya itu balik lagi dipanggil, bilang, Robi nanti kamu jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu. Yang lain pulang, Robi ini nggak pulang. Kenapa? Imam Syafi'i kasihan sama muridnya yang satu ini karena nggak paham. Akhirnya disiapkan waktu, dibilang nanti kamu datang lagi ke sini jam sekian, kamu belajar lagi sama saya. Jadi kalau orang sekarang bilang gurunya apa? Dikasih remedial. Belajarlah Ar-Rabi bin Sulaiman. Diajarin sama Imam Syafi'i. Enggak paham juga. Ya kalau tadi di tengah keramaian enggak paham mungkin ya. Kalau ini udah privat, enggak paham. Berapa kali Imam Syafi'i sampai mengulangi materinya? 40 kali Imam Syafi'i mengulangi materi itu, baru dia paham. Tapi Imam Syafi'i sabar terus, diulang lagi, nggak pamrih, nggak harapan apa-apa. Itu akhirnya Ar-Rabi bin Sulaiman itu menjadi rawi yang terpercaya dalam mazhab Syafi'i. Tadinya paling low. Kemudian Imam Syafi'i dengan kesabarannya mengangkat muridnya menjadi hebat. Ya, saya sering bilang kepada kawan-kawan, ini from zero to hero, bahasanya gitu tuh. Jadi Ar-Rabi ini dari yang nggak punya apa-apa, ternyata beliau bisa menjadi orang yang hebat. Bahkan kalau orang yang belajar kitab Imam Syafi'i, Ar-Risalah, itu riwayat yang paling kuat itu dari jalur Ar-Rabi menurut para ulama. Ya, makanya ini pentingnya jadi guru sabar. Jadi kalau ngadepin murid yang pinter kan biasanya kita senang. Iyalah, siapa yang nggak senang. Tapi ketika menghadapi murid yang kurang pinter gimana? Nah, harusnya senang juga gitu kalau jadi guru. Harus sabar. Memang itu ujiannya. Jangan pengennya muridnya senang pinter aja. Ada murid yang pinter, bagus, ujiannya ringan kita. Ya, dia belajar sekali paham. Ada yang berkali-kali nggak paham juga, ya sudah. Banyak doain murid kayak begitu. Jangan malah kita marah-marahin terus, akhirnya malah dia tambah kabur nantinya. Watarkul hardi alaihi, dan jangan kita banyak marah kepada murid yang tidak cerdas tadi.
goblok banget sih. Wah, ini jangan tuh ya, jangan ngomong seperti itu pada murid ya. Ya bego, wah itu kata-kata nggak enak tuh. Jangan. Takutnya nggak kuat mentalnya murid itu. Sehingga akhirnya dia pergi ya, jangan. Wa tarkul anfah min qauli la adri. Nah, dan tidak gengsi. Ya, tidak gengsi dengan mengucapkan la adri. Saya nggak tahu. Jadi kalau dalam satu masalah ditanya oleh siapapun, termasuk oleh muridnya, dia nggak tahu, ngomong nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi orang alim itu nggak boleh gengsian, ya, nggak boleh kita gengsi. Jadi kalau dulu Imam Malik ditanya 50 lebih pertanyaan, beliau hanya jawab sekitar 5, sisanya dia jawab la adri, tidak tahu. Apakah turun derajatnya? Tidak. Justru itu menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang alim sejati. Kenapa? Karena dia mau mengakui ketidaktahuannya, ya. Kemudian ada lagi nih. Wasarful himmah ila sa'il wa tafahum li su'alihi wa tafahum li su'alihi. Dan kita jadi guru itu memperhatikan penanya dan berusaha memberikan pemahaman atas pertanyaannya. Jadi kalau ada murid tanya, kita respon, jangan kita abaikan. Murid nanya dari sebelah sana, kita coba apa pertanyaan? Nah, kita hadapi gitu. Kita respon dengan baik sehingga murid juga semangat, dan kita coba jelaskan masalah itu dengan sejelasnya sampai dia paham. Ya, wa qabulul hujjah dan menerima hujjah, menerima argumen dari siapa saja. Ya, misalnya suatu hari ada perbedaan pendapat bahkan dengan muridnya sendiri, mungkin muridnya ternyata benar, maka harus diterima. Jangan pakai bilang, "Kamu tahu apa sih? Murid, emang kamu lebih pintar?" Nggak boleh gitu. Kita harus terima. Ya. Hujjah itu diterima, jangan kita malah sombong. Akan dari orang yang berbeda pandangan dengan kita, kalau dia benar kita terima. Wal inqiyad lil haqqi birruju' ilaihi indal hafwah. Ya, dan tunduk kepada kebenaran dengan merujuknya ketika kita keliru, ya, tergelincir. Jadi misalnya kita salah hari ini menjelaskan, kemudian ada yang tegur, ada yang koreksi misalnya, ya. Ulama lain mengoreksi, maksudnya jangan begini, gini. Udah, kita terima dan besok kita ulang. Oh iya, kemarin saya dapat teguran begini, salah. Yang benar seperti ini. Enggak usah gengsi, ya, enggak usah malu. Wa man'ut muta'allim an kulli ilmin yadurruhu, dan mencegah pembelajar muridnya dari setiap ilmu yang berbahaya buat dia. Nah, ini juga jangan sampai murid kita belajar ilmu-ilmu yang enggak ada manfaatnya. Ya, belajar ilmu sihir, ya, belajar ilmu ramal, ya, ilmu cocok logi, ya, itu jangan dipelajari itu, ya. Murid-murid jangan santai-santai, jangan belajar ilmu yang gak ada gunanya gitu tuh. Ya, wazajruhu an ayyurida ilma an-nafi' ghaira wajhillahi ta'ala, dan mengingatkan murid agar dia ketika belajar ilmu nafi itu jangan sampai tujuannya bukan karena Allah. Makanya selalu diingatkan, ya. Kami di pondok selalu ingatkan, ya, santai-santai selalu kita ingatkan supaya niat yang benar, ya, ikhlas, ya, bukan karena pengen dapat apa-apa, ya. Makanya tulisan Imam Ghazali di awal kitab ini tuh kita pasang sengaja supaya mengingatkan kita semua, santri bahkan guru juga. Ya, kalau kita ingin dengan ilmu ini sekedar bangga-banggaan, dapetin ini, itu kata Imam Ghazali, kamu sama dengan ingin menghancurkan agama. Ya. Jangan, ya. Wasaddul muta'allim an ayyashtaghila bi fardil kifayah qabla al-faragh min fardil ain, dan menghalangi, ya, maksudnya menahan muta'allim, pembelajar, daripada menyibukkan ilmu yang fardu kifayah sebelum tuntas mempelajari ilmu yang fardu ain. Nah, ini penting. Klasifikasi ini kan ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jangan murid asik mempelajari ilmu fardu kifayah tapi yang fardu ain belum dikuasai. Makanya belajar itu harus berjenjang. Jadi kita belajar yang fardu ain dulu, yang benar tuh. Akidahnya benar, ibadahnya baik, akhlaknya juga, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hal kalau bahasa Imam Az-Zarnuji, baru kita belajar ilmu fardu kifayahnya, ya. Dan ada ilmu prasyarat nanti, misalnya kalau dia pengen belajar supaya paham, jangan sampai lompat-lompat. Jadi kalau belajar lompat-lompat itu nggak akan tuntas deh. Makanya dalam rumus para ulama, belajar itu memang tulus zaman, waktunya lama, nggak bisa instan. Ya, jadi kalau baru belajar 2 tahun, 4 tahun itu belum lama, itu baru sebentar. Kalau betul-betul ingin paham mendalam, dia butuh waktu lama untuk belajar. Ya, kadang-kadang kita demennya lompat-lompat, ya, instan. Baru belajar kemarin udah pengen muncul, baru belajar sedikit sudah pengen tampil segala macam. Jangan, sabar aja, ada waktunya. Ya, ada waktunya.
ada ilmu yang syaratnya harus terpenuhi. Jadi kalau kita misalnya mau belajar ilmu tafsir, ulumul Quran, usul fikih, pastikan kita sudah belajar dulu alatnya itu apa? Bahasa Arab. Ya, nahunya, sorofnya, balaghah misalnya. Itu kita pahami dulu. Jangan dikit-dikit udah belajar ilmu-ilmu yang lain. Belajar ilmu filsafat, ya, tapi kita tidak memahami akidah yang benar. Akhirnya kacau ketika belajar filsafat. Bukan filsafat itu buruk, tidak. Kalau dia paham dia bisa. Imam Ghazali itu belajar filsafat, ditelan sama dia filsafat itu. Tapi dia sudah kuat dulu, akidahnya sudah kuat, ya, pemikirannya sudah benar, logikanya sudah lurus, sehingga dia tidak terjerumus kepada filsafat yang keliru. Nah, kita harus tahu tuh. Nah, itu namanya tertib belajar. Makanya fardu ainnya kita kejar. Ya, kalau baru 2 tahun belajar, yaitu sabar lah. Nanti kita akan lihat mana ilmu fardu kifayah yang cocok dengan kita yang mana. Ya, para ulama dulu belajar lama, jadi kadang-kadang kita kurang sabar. Ya, baru belajar sedikit, kok anak saya udah belajar di sini 2 tahun, kok hasilnya begini loh. Belajar itu lama. Ya, Imam Abu Hanifah itu belajar kepada Imam Muhammad itu 18 tahun belajarnya. Ya, lama dia belajarnya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik berapa? 13 tahun atau berapa? Saya lupa. Pokoknya puluhan tahun. Ya, tidak sebentar. Kita baru belajar setahun 2 tahun saja udah banyak maunya kadang-kadang. Nah, jangan, sabar saja, sabar, ikuti arahan guru. Ya. Tulus zaman, itu rumus penting. Wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Nah, ini fardu ainnya kata Imam Ghazali, islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Itu memperbaiki dirinya, zahir batinnya dengan takwa. Itu dulu yang benar. Baru belajar ilmu yang banyak. Kalau dia belum baik, jangan, ya. Wa mu'akhadhatu nafsihi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi wa istafida thaniyan min aqwalihi. Nah, kemudian dia harus menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik nih, sebagai guru harus menjadi contoh yang baik supaya murid-muridnya bisa mengikuti dia, mengikuti amalnya. Baru kemudian dia mengambil manfaat dari ilmunya. Jadi bukan cuman ilmunya panjang, ilmunya banyak, tapi amalnya juga yang harus diperhatikan, ya. Nah, itulah adab-adab orang yang berilmu atau adab guru. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok, ya. Ternyata nggak keburu nih. Rencananya pengen adab muta'alim juga, tapi ternyata waktunya terbatas. Insyaallah besok kita bahas adabul muta'alim, ya, adab-adab murid, ya, dan adab anak kepada orang tua. Insyaallah besok kita lanjutkan. Ya. Sekarang udah jam 10 ya. Jadi kita cukupkan sampai hari ini. Insyaallah mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan besok dan bisa kita hatamkan dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak kajian kitab ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.